Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Auliandini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sterilisasi. Yaitu tujuan sterilisasi, tujuannya yaitu membunuh atau menghilangkan semua mikroorganisme termasuk spora, menjamin peralatan dan bahan bebas kontaminasi mikroba, mencegah infeksi dan pencemaran silang. Selanjutnya yaitu jenis sterilisasi. Sterilisasi uap autoklav yaitu menggunakan uap panas bertekanan tinggi. Sterilisasi panas kering yaitu oven, menggunakan udara panas kering. Yang ketiga, sterilisasi gas kimia memakai etilen oksida, formaldehid plasma. Yang keempat yaitu sterilisasi radiasi ion yaitu sinar gamma, sinar X, sinar elektron. Yang kelima yaitu sterilisasi penyaringan, yaitu memisahkan mikroba secara fisik. Selanjutnya yaitu prosedur sterilisasi dengan autoklav. Yang pertama autoklav, yang kedua siapkan alat dan bahan yang akan disterilisasikan. Yang ketiga yaitu atur suhu 121 sampai 134 derajat Celcius dengan tekanan uap sesuai standar. Yang keempat yaitu waktu sterilisasi, biasanya 15 sampai 30 menit tergantung bahan. Yang kelima yaitu pastikan uap menyebar merata dalam chamber autoklav. Yang keenam yaitu keluarkan alat setelah proses selesai dengan aman. Selanjutnya yaitu prosedur sterilisasi dengan oven. Yang pertama yaitu siapkan alat tahan panas kering atau logam atau kaca. Yang kedua, panaskan oven pada suhu 160 sampai 180 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu lama sterilisasi tergantung suhu, yaitu 160 derajat Celcius selama 22 jam. Yang kedua 170 derajat Celcius selama 1 jam. Yang ketiga 180 derajat Celcius selama 30 menit. Yang keempat, letakkan alat secara merata agar panas tersebar. Yang kelima, keluarkan setelah dingin dan simpan steril. Yang pertama yaitu tujuan mempermudah pengamatan bakteri secara mikroskopis, membedakan bakteri berdasarkan struktur dinding selnya. Yang ketiga, mengidentifikasi bakteri gram positif yaitu ungu dan gram negatif yaitu berwarna merah. Yang selanjutnya itu menjadi langkah cepat diagnosis infeksi bakteri. Selanjutnya membantu menentukan terapi yang tepat. Selanjutnya yaitu jenis reagen perwarnaan gram. Ada kristal violet atau zat perwarna utama, lalu larutan iodin moda penguji warna, lalu alkohol atau aseton peluntur warna. Selanjutnya safranin atau fuchsin yaitu zat perwarna kontenans. Selanjutnya itu prosedur. Langkah umumnya yaitu siapkan sediaan bakteri pada objek gelas dan biarkan kering. Lalu fikasi dengan pemanasan agar bakteri melekat kuat. Lalu beri kristal violet selama 1 menit, bilas dengan air. Lalu tambahkan larutan iodin selama 1 menit, bilas dengan air. Lalu cuci dengan alkohol atau aseton selama 10 sampai 30 detik, bilas dengan air. Selanjutnya beri safranin kontanin selama 30 sampai 60 detik, bilas dengan air. Selanjutnya keringkan dan amati di bawah mikroskop. Contoh hasilnya yaitu jenis bakteri. Jenis bakterinya gram positif, mendapatkan warna hasil perwarnaan ungu. Ciri struktur dindingnya lapisan peptidoglikan tebal. Selanjutnya itu gram negatif, mendapatkan hasil warna merah atau merah muda. Lalu ciri struktur dindingnya yaitu lapisan peptidoglikan tipis dan membran luas. Isolasi bakteri mempunyai tujuan yaitu memisahkan satu bakteri dari campuran mikroorganisme lain, lalu mendapatkan kultur murni untuk pengamatan dan penelitian lebih lanjut, lalu memudahkan identifikasi dan karakteristik bakteri. Selanjutnya menjamin bahan hasil uji atau penelitian tidak terkontaminasi mikroba lain. Selanjutnya itu jenis teknik isolasi bakteri. Ada apa aja? Ada teknik cawan gores atau strip plate, ada teknik cawan sebar atau spread plate,
Lalu ada teknik cawan tuang atau pour plate. Prosedur teknik cawan gores. Yang pertama yaitu siapkan media agar padat dan inokulum bakteri. Selanjutnya gunakan OC steril untuk mengambil sampel bakteri. Selanjutnya goreskan OC pada media agar sesuai pola tertentu sehingga didapatkan koloni terpisah. Selanjutnya inkubasi pada suhu yang sesuai selama 24 jam sampai 48 jam. Lalu amati koloni yang tumbuh untuk mendapatkan kultur murni. Selanjutnya yaitu prosedur teknik cawan sebar. Yang pertama yaitu siapkan media agar padat dan suspensi bakteri cair. Selanjutnya ambil suspensi bakteri dengan pipet steril di atas permukaan agar. Selanjutnya sebar suspensi secara merata menggunakan spreader steril. Selanjutnya inkubasi pada suhu yang sesuai. Selanjutnya menghitung dan amati koloni yang tumbuh. Selanjutnya yaitu prosedur teknik cawan tuang. Yang pertama yaitu siapkan suspensi bakteri dan agar cair yang sudah agak dingin sekitar 45 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu masukkan suspensi bakteri ke cawan petri steril. Selanjutnya tuang agar cair ke dalam cawan petri, aduk rata dengan suspensi. Selanjutnya biarkan agar mengeras dan inkubasi. Selanjutnya hitung koloni yang tumbuh di dalam dan permukaan agar. Sekian pasti pengertian ALT. ALT adalah metode kuantitatif untuk mengetahui jumlah mikroorganisme atau bakteri pada suatu sampel. Digunakan untuk menilai kualitatif mikrobiologi makanan, minuman, obat tradisional, dan produk lain. Hasil berupa jumlah koloni bakteri yang dihitung sebagai koloni per mili atau per gram, CFU (mili) atau CFU per gram. Lalu tujuan uji ALT yaitu yaitu menentukan jumlah atau angka bakteri aerob mesofil yang mencemari produk. Kedua yaitu menjamin keamanan mikrobiologi produk yang dikonsumsi atau digunakan. Selanjutnya memenuhi standar parameter mikrobiologi sesuai regulasi seperti tidak lebih dari 10⁻⁶ koloni per gram atau mili produk. Selanjutnya itu prosedur uji ALT. Untuk prosedurnya yaitu pertama siapkan alat dan bahan biologikal seperti kabinet autoclave, inkubator, stomator, media plate, agar atau PCA, tribalitrazolum coliret atau TTC, dan sampel. Selanjutnya itu buat pelarut dan pengenceran sampel dengan Latherboard. Selanjutnya lakukan pengenceran beruntun pada sampel. Selanjutnya tanamkan sampel yang telah diencerkan pada media agar menggunakan teknik cawan tuang atau sebar. Selanjutnya inkubasi pada suhu dan waktu tertentu, misalnya 35 sampai 37 derajat Celcius selama 48 jam. Hitung jumlah koloni yang tumbuh untuk dianalisis. Menghitung ALT caranya yaitu hitung jumlah koloni pada cawan yang memenuhi syarat, biasanya antara 25 sampai 250 koloni. Lalu menggunakan rumus yang di bawah ini dan satukan hasil dalam koloni per mili atau koloni per gram, CFU per mili atau CFU per gram. Selanjutnya yaitu ketentuan dan syarat ALT. Jumlah koloni yang valid untuk dihitung adalah antara 25 sampai 250 makanan atau 30 sampai 300 minuman untuk minuman. Selanjutnya jika jumlah koloni kurang dari 25 untuk makanan atau 30 untuk minuman, sampel dianggap kurang. Jika lebih dari 250 sampai 300, pengenceran harus diulang. Selanjutnya yaitu parameter maksimal bakteri aerob mesof yang diizinkan biasanya tidak lebih dari 10⁻⁶ koloni per gram mili sesuai peraturan. Yang dimaksud AKK adalah metode untuk mengetahui jumlah kapang dan kamir fungi dalam suatu sampel. Digunakan untuk memeriksa cemaran fungi pada produk seperti makanan, minuman, kosmetik, dan obat tradisional. Kapang adalah fungsi multiseluler dengan filamen misela yang terlihat seperti kapas, sedangkan kamir adalah fungi uniseluler yang dapat hidup aerob maupun anaerob.
Tujuannya yaitu memastikan produk bebas dari cemaran kapang dan ngamir berlebihan yang dapat merusak produk dan membahayakan kesehatan. Selanjutnya yaitu memberikan jaminan kualitas terhadap produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Selanjutnya yaitu mendeteksi potensi kontaminasi yang dapat menyebabkan perubahan rasa, kerusakan, atau produksi toksin. Selanjutnya yaitu prosedur uji AKK. Siapkan alat dan bahan seperti sobrot dextro agar atau SDA atau potato dextro agar atau PDA. Selanjutnya, lakukan pengencaran sampel secara serial, lalu inokulasikan sampel ke media agar, kemudian inkubasi pada suhu 20-20 derajat Celcius selama 3-5 hari. Lalu amati pertumbuhan koloni kapang dan kamir mulai hari ke-3 sampai ke-5. Selanjutnya, hitung jumlah koloni yang tumbuh menggunakan koloni counter. Cara menghitung AKK yaitu hitung koloni pada cawan dengan jumlah koloni ideal antara 10 sampai 150 koloni. Hasil dinyatakan dalam CFU per gram atau CFU per mili. Evaluasi hasil terhadap standar mikrobiologi yang berlaku. Selanjutnya yaitu ketentuan dan syarat AKK. Apa sih ketentuannya? Yaitu maksimal kapang dan kamir adalah sekitar 10/3 CFU per gram atau mili untuk produk kosmetik dan obat tradisional. Jika jumlah koloni kurang dari 10 atau lebih dari 150, lakukan pengencaran ulang. Tentunya standar ini penting untuk menjaga keamanan dan mutu produk. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.